Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Malia, mahasiswa dari S1 Kebidanan Universitas Gunadarma, kelas 2 HC02. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Rapa-Rubin, yaitu dasar pemikiran, fokus, dan tujuan dalam teori kebidanan. Nah, sebelumnya, di sini pasti masih banyak yang belum tahu siapa sih Rapa-Rubin itu. Nah, saya akan jelaskan menggunakan foto berikut ini. Nah, setelah kita sudah tahu Rapa-Rubin itu siapa, sekarang kita masuk ke dalam teorinya. Teori Rapa-Rubin ini tuh fokus dan tujuan teori ini menekankan pada pencapaian peran sebagai ibu. Nah, kita garis bawahi ya. Fokus dan tujuan dari teori ini menekankan pada pencapaian peran sebagai ibu. Untuk mencapai peran ini, seorang ibu atau seorang wanita memerlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas atau latihan. Nah, teman-teman, jadi sejak hamil, wanita mempunyai harapan. Yang pertama, yaitu kesejahteraan ibu dan bayi. Yang kedua, penerimaan di masyarakat. Yang ketiga, penentuan identitas diri. Dan yang keempat, yaitu mengerti arti memberi dan menerima. Nah, teman-teman, selanjutnya ada 3 aspek yang akan diidentifikasi dalam peran ibu. Nah, kita lihat dulu ya, apa aja sih 3 aspek itu? Kita lihat dulu. Nah, teman-teman, setelah melihat apa aja sih yang termasuk ke dalam 3 aspek itu, nah, yang pertama ada gambaran tentang idaman, yang kedua ada gambaran tentang diri, dan yang ketiga gambaran tentang tubuh. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada perubahan yang umumnya terjadi pada wanita waktu hamil. Yang pertama, cenderung lebih tergantung dan membutuhkan perhatian yang lebih baik untuk dapat berperan sebagai calon ibu dan mampu memperhatikan perkembangan janinnya. Dan yang kedua, membutuhkan sosialisasi. Selanjutnya ada tahap psikososial atau psikososial stage. Yang pertama ada anticipatory stage, yang kedua ada honeymoon stage, yang ketiga ada flight stage, dan yang keempat ada destagement. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambarnya. Selanjutnya ada reaksi umum pada kehamilan. Di sini ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Trimester 1 biasanya ibu merasakan ambivalen atau tidak bisa menerima kehamilannya, merasa takut, fantasi, dan khawatir. Trimester 2 biasanya ibu berperasaan lebih enak, meningkatnya kebutuhan untuk mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan janin. Dan trimester 3 yaitu berperasaan aneh, sembrono, dan terlihat jelek bagi ibu. Selanjutnya ada tahap fase aktivasi calon ibu ANC. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama ada taking on, yaitu tahap meniru, taking in, yaitu tahap berfantasi, dan letting go, tahap dimana ibu meninggalkan perannya di masa lalu. Nah, ketiga tahap ini itu jangan sampai tertukar ya teman-teman. Biasanya taking on dulu, selanjutnya taking in, dan yang terakhir letting go. Selanjutnya ada adaptasi psikososial postpartum. Nah, jadi ada faktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua pada masa postpartum. Nah, biasanya yang pertama itu dari dukungan keluarga dan teman, ada hubungan dari pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lalu atau sebelumnya, dan pengaruh budaya juga bisa mendukung. Nah, teman-teman, ada juga adaptasi postpartum diuraikan dalam 3 periode. Periode pertama ada taking in, periode kedua ada taking hold, dan periode ketiga ada letting go. Nah, jadi taking in ini tuh dari 1 sampai 2 hari setelah melahirkan atau postpartum. Taking hold itu 2 sampai 4 hari postpartum, dan letting go itu pulang ke rumah. Oke teman-teman, sekian dari saya tentang teori Rapa-Rubin. Semoga dari ringkasan ini membantu teman-teman untuk belajar. Dan mohon maaf bila saya banyak kesalahan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.